Usut kasus suap proyek jalan di Mandailing Natal, KPK geledah rumah Kadis PUPR Sumut yang disebut orang dekat Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Asap di Rumah Sakit Hermina Jatinegara diduga dari api di ruang pengambilan nomor antrean farmasi lantai 3. Pasien rawat jalan dan inap sudah kembali ke ruangan usai dievakuasi. Sopir truk dari sejumlah asosiasi berunjuk rasa menolak aturan muatan di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Halo, selamat sore saudara, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan baik. Selain 3 sorotan utama tadi, beragam informasi dari sejumlah daerah di tanah air akan hadir selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. 3 unit ruko semi permanen di Jalan Besar Jamin Ginting, Kota Brastagi, Sumatera Utara terbakar. Kebakaran diduga dari kebocoran gas. Warga panik melihat api yang membesar membakar 3 unit rumah toko yang berada di Jalan Besar Jamin Ginting, Kota Brastagi, Sumatera Utara. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar. Api baru bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari kebocoran tabung gas. Langsung meluncur ke lokasi, kemudian disupport kemudian 4 unit dari pos Kaban Zahe. 4 unit ini termasuk 1 mobil penyuplai air, mobil tangki air, Pak. Bang, berapa rumah yang terbakar? Ini berdasarkan keterangan tadi ada 3 rumah di sini, Pak. Jadi ada usaha bengkel sepeda, usaha kedai kopi, dan usaha ponsel. Masih soal peristiwa kebakaran, saudara, sebuah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat terbakar. Mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran Kota Padang langsung menuju lokasi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Akses jalan yang kecil dan banyaknya warga yang datang untuk melihat sempat menyulitkan petugas memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam dan 60 personel dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Yang terbakar itu 1 buah rumah. Posisi rumahnya gimana, Pak? Itu posisi rumah itu tuh dari jalan utama masuk lagi ke gang. Itu tuh perkiraannya 1 mobil aja yang bisa lewat. Alhamdulillah berkat kerjasama anggota cukup 1 rumah itu. Walaupun ada berepetan rumah antara yang di belakang dengan yang di samping. Di Jakarta, saudara, kebakaran terjadi di Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari ruang pengambilan nomor antrean di lantai 3. Pada Rabu pagi, lantai 3 Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Jakarta Timur mengeluarkan asap tebal hingga ke ruang perawatan pasien. Seluruh pasien di ruang perawatan dievakuasi keluar gedung.
Bunyi alarm terdengar sebelum kepulan asap menyelimuti isi ruang perawatan. Dugaan sementara kebakaran disebabkan api di ruang pengambilan nomor antrean farmasi lantai 3. 10 unit mobil pemadam dari Sudin Gul Karmat, Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Yang terbakar, informasi dari tim bomba kami atau tim penyerang yang masuk ke dalam gedung, itu diawali dugaannya itu dari ruang farmasi. Pasca kebakaran Rabu pagi, pihak Rumah Sakit Hermina menyatakan pasien rawat jalan dan inap sudah kembali dari proses evakuasi dan dalam kondisi aman. Operasional rumah sakit pun juga telah kembali normal. Saat ini, ya, pasien rawat jalan dan rawat inap di Hermina Jatinegara sudah berada dalam kondisi aman, sudah terlayani dengan baik, sudah kembali dari proses evakuasi, ya, dan dokter sudah memastikan kondisi saat ini mereka dalam kondisi aman. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Sopir truk dari sejumlah asosiasi berdemo terkait aturan muatan di sekitar kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Mari berkoordinasi dengan baik dan jangan melakukan pengancaman. Sejumlah truk terparkir berderet, mulai dari sekitar Patung Kuda hingga seberang Balai Kota Jakarta. Para sopir truk berdemo meminta kejelasan aturan, nol kelebihan muatan dan dimensi. Menurut mereka, aksi dilakukan bukan untuk menolak aturan, namun menuntut pemerintah menyiapkan solusi sebelum aturan diterapkan. Dan di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyebut telah menerima aspirasi para sopir truk dan memastikan aturan diterapkan dengan memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Rencana aksi yang kita buat justru pemilik barang, pengusaha transportasi, pengemudi, itu masuk dalam program kita ya, Bu ya. Dalam masuk program kita. Artinya ke depan ini semua ada perlindungan. Ya. Ada komitmen bersama antara pengemudi, pemilik barang dan pemilik angkutan barang tersebut. Pak Dirjen ini tidak kuasa memberikan kewenangan. Kewenangan ini hanya dimiliki sama Pak Menteri. Sedangkan Pak Menteri susah sekali dihubungi. Makanya terjadi deadlock. Demo hari ini saya nyatakan itu belum berhasil. Belum ada titik temu. Kami ingin kepastian hukum untuk profesi kami ketika kami melakukan odol di jalan raya. Kami sebetulnya mendukung loh aturan ini. Walaupun nanti yang rugi itu rakyat, yang menanggung akibatnya itu rakyat. Lalu bagaimana jalannya demo sopir truk saat ini? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Arif Rahman di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Selamat sore. Tifal, apakah demo saat ini masih berlangsung dan sebenarnya apa hasil pertemuan antara pendemo dengan pihak Kementerian Perhubungan? Polisi secara perlahan sudah membubarkan massa yang tergabung dalam Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia yang melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Monumen Nasional dari Patung Kuda hingga ke pelataran di gerbang sekitar kawasan Gambir, di dekat stasiun Gambir. Mereka menuntut ada pernyataan jelas dan dilibatkan dalam penerapan ataupun juga penyusunan regulasi zero odol yang menjadi komitmen yang coba tunjukkan begitu oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Mereka juga menyayangkan pernyataan dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono yang menurut para pengemudi angkutan barang ini mencederai posisi mereka sebagai pengemudi angkutan barang. Yang disorot adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa odol ini tidak hanya menyebabkan kecelakaan lalu lintas tapi juga membuat kerusakan infrastruktur jalan yang berdampak pada anggaran perbaikan setiap tahun. Mereka beralasan bahwa kebijakan yang ada saat ini ditambah dengan adanya tarif angkutan
angkutan yang dianggap tidak merata ataupun tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan, inilah yang membuat mereka terpaksa untuk melakukan mengangkut muatan barang secara berlebih. Ini juga disuarakan sejak pagi hari hingga setidaknya sore ini, walaupun kemudian sudah dibubarkan ya oleh massa yang tergabung dalam beberapa aliansi pengemudi angkutan barang di sekitar Monumen Nasional Jakarta Pusat. Nah, kira-kira siang tadi di lewat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, mereka langsung menuju ke kantor Kementerian Perhubungan melakukan mediasi, dan sayangnya mereka yang awalnya mereka berharap bisa bertemu langsung dengan Menko AHY dan juga Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, namun mereka hanya bisa bertemu dengan perwakilan dari kedua lembaga itu, yang pada intinya suara mereka, kalau dari mengutip pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, aspirasi mereka ditampung begitu, namun untuk keinginan mereka bisa bertemu dengan menteri ini disebut oleh Aan akan coba dikomunikasikan. Dan yang perlu ditegaskan dari Kementerian Perhubungan bahwa aturan soal zero odol ini menjamin untuk adanya perlindungan kepada para pengemudi angkutan barang dalam menjalankan tugasnya. Sementara untuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tadi juga menerangkan bahwa seluruh aspirasi terutama masalah tarif angkutan yang diharapkan bisa sesuai dengan kesepakatan ataupun juga pembahasannya ini sedang diramu, sedang dirancang. Tapi dari pihak massa meminta agar perumusan dari aturan zero odol ini juga melibatkan mereka secara langsung. Nah, harapan mereka komunikasi ataupun juga pertemuan langsung antara mereka, antara massa dengan kedua menteri ataupun juga Menteri Koordinator dan Menhub ini bisa langsung menemukan titik terang bagaimana baiknya zero odol ini, terutama perlindungan bagi para pengemudi angkutan barang. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Tifal Solesa langsung dari Kementerian Perhubungan Jakarta. Terima kasih Tifal. Saudara, usai jeda di Indonesia Update, usut kasus suap proyek jalan di Mandailing Natal. KPK menggeledah rumah Kadis PUPR Sumut yang disebut orang dekat Gubernur Sumut, Bobi Nasution. Selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Indonesia Update. Saudara, kecelakaan terjadi antara mobil box dan truk di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. 1 orang tewas, sementara 1 lainnya luka-luka. Insiden terjadi pada Rabu pagi, tepatnya di Jalan Raya Pagotan, Kecamatan Geger. Kerasnya benturan membuat mobil box ringsek dan truk terguling. Akibatnya, sopir mobil box meninggal dunia, sementara kernetnya luka-luka. Kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Dolopo. Kecelakaan bermula saat mobil box melaju dari Madiun ke Ponorogo, namun tiba-tiba sebuah truk keluar dari pabrik gula Pagotan hendak menyeberang ke utara. Jarak yang terlalu dekat membuat tabrakan tak terhindarkan. Kendaraan truk keluar dari PG Pagotan hendak mengarah ke utara. Kemudian dari arah utara berjalan kendaraan box, karena diduga jarak sudah dekat, akhirnya terjadi kecelakaan. Untuk korban? Ya? Untuk korban 2 orang, yang 1 mengalami meninggal dunia, yang satunya luka patah tulang. Kita beralih ke informasi lain yang jadi sorotan saudara, guna mengusut kasus korupsi proyek jalan di Mandailing Natal yang menjerat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara yang disebut-sebut orang dekat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. KPK menggeledah sejumlah tempat. Hari ini KPK melakukan penggeledahan di lokasi yang diduga rumah milik tersangka Topan Ginting. Penggeledahan dilakukan KPK di sebuah rumah mewah yang berada di klaster Topas, Kompleks Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Medan Tuntungan, Kota Medan. Hingga siang tadi penggeledahan masih berlangsung. Sementara KPK belum memberikan keterangan terkait penggeledahan ini. Pengusutan kasus korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Topan Ginting yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution terus dilakukan. Sejumlah lokasi digeledah, mulai dari kantor PUPR Sumatera Utara, rumah di Jalan Busi Medan Kota yang diduga dijadikan kantor sementara, hingga yang terbaru, rumah mewah yang diduga milik tersangka Topan Ginting di Kota Medan. Hingga berita ini ditayangkan, KPK belum buka suara soal penggeledahan di rumah mewah di Medan.
Namun peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menyebut penyidik KPK wajib memanggil pimpinan Topan Ginting yang tak lain adalah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Bobi ini sangat erat kaitannya. Kita belum bicara soal apakah terlibat atau tidak ya secara hukum, apakah ikut menjadi pelaku atau tidak. Tetapi dari sisi keterkaitan sangat erat. Dan sekali lagi Topan ini adalah orang yang dibawa dari Pemkot Medan naik ke PUPR Sumatera Utara, baru menjabat selama 4 bulan tiba-tiba sudah jualan proyek ratusan miliar. Apa tidak perlu gubernurnya diperiksa? Ya wajib. Karir Topan Ginting yang melejit di era Bobi Nasution jadi wali kota Medan juga jadi sorotan. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010 hingga 2014 tak setuju bila kepala daerah menempatkan orang dekat di posisi strategis. Untuk jadi kepala PU itu tentu yang akan lebih kuat ya adalah mereka yang berpengalaman di bidang teknik. Jadi kemampuan teknikalnya yang lebih kuat ya. Nah, bukan manajerialnya. Jadi yang terjadi sekarang karena kedekatan relasi antara orang yang memenangi kontestasi pilkada dengan anak buahnya itu sering dibawa itu. Dan fenomenanya bukan di Medan aja, around the country, di seluruh pelosok itu asal ada bupati menang jadi gubernur, anak buahnya di kabupaten itu dibawa. Itu mengganggu sekali bagi birokrasi di tingkat provinsi. Usai orang dekatnya ditetapkan sebagai tersangka, Bobi Nasution sudah menonaktifkan Kadis PUPR tersebut. Bobi pun siap diperiksa KPK. Hingga kini, KPK sudah menetapkan 5 tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. Dari tangan tersangka, KPK menyita uang 231 juta rupiah yang diduga sebagai komitmen fee pengaturan proyek jalan di Sumatera Utara dengan total proyek 231,8 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara anggota Komisi 10 fraksi PDI Perjuangan, Mercy Christy mencecar Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dia meluapkan kesedihannya atas dugaan pemerkosaan massal tragedi 98 saat rapat dengar pendapat bersama Fadlizon. Pemaparan sejarah. Ini terungkap di dalam rapat kerja bersama Kementerian Kebudayaan yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Saat sesi tanya jawab, Mercy bilang punya 3 dokumen resmi terkait kasus ini, yang salah satunya dokumen dari Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Sambil menahan tangis, Mercy menyebut tidak ada satu korban pun yang berani untuk berbicara karena depresi. Sementara ungkapan kesedihan Mercy direspons permintaan maaf dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Kita maksa sendiri kenapa begitu berat menerima ini. Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Aduh, Bapak bicara dari tadi itu saya itu menahan, sangat menahan. Dan bukan cuma kasus kekerasan 98. Bapak bilang TSM, Bapak bilang tidak terima yang massal. Pak, kebetulan sebagian besar itu satu etnis. Ini kita tidak ingin membuka sejarah kelam itu. Satu etnis. Kalau dia sporadik, bisa siapa saja. Satu etnis, Pak. Banyak cerita, Pak. Satu kasus saja sudah banyak. Lebih dari satu kasus itu. Duh, masing menanyakan dan Mas. Sebentar dulu. Korbannya 52. Saya minta maaf. Kalau ini terkait dengan insensitivitas, dianggap insensitif. Tapi saya sekali lagi dalam posisi yang mengutuk dan mengecam itu juga. Dan ini tidak ada hubungan dengan kasus-kasus yang lain ya. Karena maksud saya di Maluku atau di Aceh saya tidak tahu kejadian. Tapi jelas kita semua mengutuk hal-hal yang semacam itu. Dan mengecam segala macam kekerasan terhadap perempuan. Itu saya kira dalam posisi yang sama sekali tidak berbeda dalam soal hal itu. Nah, cuma secara spesifik tadi, kalau ada sedikit perbedaan pendapat terkait dengan diksi itu, yang menurut saya itu pendapat pribadi, ya, yang mungkin kita bisa dokumentasikan secara lebih teliti lagi ke depan. Ini adalah hal-hal yang mungkin bagian dari ya perbedaan-perbedaan data atau pendapat yang perlu kita lebih akurat lagi ke depan untuk mendatanya. Saya kira tidak ada maksud-maksud lain dan tidak ada kepentingan
sebenarnya dalam hal ini untuk mereduksi kalau itu sudah menjadi sebuah kenyataan apalagi ada dukungan dengan hukum. Dan memang orang-orang perpetrator ini, orang-orang pelaku yang semacam itu sampai sekarang pun saya kira harusnya bisa dihukum. Saudara, gara-gara kirim memo titip calon siswa agar masuk SPMB salah satu SMA, Wakil Ketua DPRD Banten dicopot. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, Partai Keadilan Sejahtera mencopot Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, dari jabatannya. Pencopotan dilakukan usai terungkapnya memo Budi yang menitipkan calon siswa pada SPMB di salah satu SMA negeri di Cilegon. DPW PKS Banten meminta maaf atas perbuatan kadernya, Budi Prayogo, yang mengirimkan memo menitipkan siswa agar lolos SPMB. PKS mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Budi sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Jabatan Budi bakal digantikan Imron Rosadi yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKS. Sementara Budi menyebut alasannya menulis memo tersebut adalah meneruskan aspirasi dari warga. Budi pun menerima keputusan pencopotan dirinya. Maka fraksi PKS DPRD Provinsi Banten memutuskan untuk merolling jabatan pimpinan DPRD dan yang semula Pak Budi Prayogo digantikan oleh Bapak Imron Rosadi Kasim sebagai Wakil Ketua DPRD. Ya seperti itu, seperti yang beredar itu. Jadi ada yang menitipkan sekolah. Iya. Yang berhak si pengantar aja. Tidak ada intervensi juga. Nggak ada telepon kepala sekolah, nggak ada telepon ke dinas, nggak ada telepon ke siapapun. Ada apa yang murni permintaan masyarakat aja. Saudara, peringatan Hari Bayangkara ke-79 menjadi momentum Polri menegaskan komitmen pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya dengan membantu masyarakat di sejumlah daerah mendapatkan akses air bersih. Dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polres Jember menggelar bakti sosial dengan mendistribusikan air bersih serta memasang tandon berkapasitas 4.400 liter. Pasokan air didapatkan dengan melakukan pengeboran sedalam 50 meter. Saat musim kemarau, 100 kepala keluarga di Dusun Ragang, Desa Plerean, Jember, Jawa Timur kesulitan air bersih lantaran lokasinya berupa perbukitan batu cadas. Masyarakat di Dusun Ragang Desa Plerean, Kecamatan Sumberjambe ini kesulitan mendapatkan akses air bersih, sehingga kami memanfaatkan momentum peringatan HUT Bayangkara ke-79 ini untuk memberikan bantuan tandon air bersih, sehingga ini bermanfaat bagi warga Kecamatan Sumberjambe. Di Mojokerto, Jawa Timur, Polres Mojokerto bersama Balai Besar Wilayah Sungai Berantas membangun 5 titik sumur bor, salah satunya di Desa Randu Genengan, Kecamatan Delanggu. Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air petani maupun masyarakat, terutama saat musim kemarau. Dengan adanya sumur bor ini, mudah-mudahan para petani Dusun Samirjo, Sukosari, Desa Randu Genengan dapat makmur dan sejahtera. Pembangunan sumur bor juga dilakukan Polresta Manokwari di Kompleks PLK Sanggeng, Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat. Sumur bor hasil swadaya dari seluruh personel ini menjadi jawaban permasalahan air bersih bagi 22 keluarga di daerah pesisir Kota Manokwari. Teman saya usul memang air ya. Jadi masyarakat kita di sini walaupun kita di pesisir, apalagi di pesisir ini air ini kan kalau mungkin yang tinggal di gunung mungkin masih bisa air. Itu pun juga kadang-kadang kesulitan untuk kalau tidak ada PDAM mereka kesulitan untuk melakukan pemboran sumur ya kalau di atas. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita yang ada di pesisir ini. Biasanya mereka hanya menggunakan sumur resapan, bukan sumur bor, sehingga airnya pun juga bisa digunakan tapi sedikit payau.
Upaya membantu akses air bersih bagi warga menjadi wujud kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, sesuai dengan tema peringatan Hari Bayangkara ke-79, yaitu Polri untuk Masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.